Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selama pandemi ini, sekolah kami SDN 1 Pasar Panas melaksanakan pembelajaran PJJ BDR secara daring, luring dan campuran. Setelah kami mengikuti pendampingan PPK kemarin yang dilaksanakan oleh LPMP secara daring, maka sekolah kami langsung menyusun rencana tindak lanjut atau RTL dan membentuk panitia pelaksana. Adapun program PPK yang kami susun, yang pertama adalah PPK berbasis kelas, PPK berbasis budaya sekolah, dan PPK berbasis masyarakat. PPK berbasis kelas menggunakan GCR, Google Classroom, dalam melaksanakan pembelajaran PJJ BDR. Itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Sebelum pelaksanaan kami menyusun beberapa langkah. Yang pertama, tahapan kegiatan. Kami mulai mengkomunikasikan kepada warga sekolah, guru, orang tua, wali murid, kemudian komite sekolah dan juga siswa. Kemudian menentukan jadwal sosialisasi dalam pelaksanaan. Kemudian baru membuat GCR dan pelaksanaan pembelajaran GCR. Dengan tujuan menginformasikan bahwa GCR sebagai media pembelajaran PJJ BDR di masa pandemi COVID-19 ini. Dan dapat diambil luaran atau outputnya disiplin. Nah, ini bisa dikerjakan dengan tepat waktu, baik dalam pembelajaran anak-anak maupun guru-guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian di sana juga ada religiusitasnya, berdoa sebelum belajar, merupakan budaya. Kemudian kreatif, mengerjakan tugas anak-anak, mengerjakan tugas dengan kreatif. Kemudian mandiri. Nah, anak-anak mampu mengakses sendiri materi yang disampaikan oleh guru, baik itu wali kelasnya ataupun guru mata pelajaran melewati GCR tadi. Kemudian ada kerjasama antar peserta didik, guru dalam melaksanakan GCR, juga bantuan orang tua. Selain berbasis kelas, juga ada berbasis budaya sekolah. Kemudian sasaran guru dengan peserta didik. Panitia tentunya kepala sekolah dan semua dewan guru, penanggung jawab kepala sekolah saya sendiri, dan timelinenya Minggu 1-2 September 2020. Dan kami laksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Selain itu, program kedua adalah PPK berbasis budaya sekolah. Dalam hal ini kami mengambil kesimpulan bahwa bagaimana meningkatkan minat baca peserta didik. Dalam tahap kegiatannya adalah menghimbau guru-guru, orang tua untuk memotivasi minat anak dalam membaca. Apalagi di masa COVID-19 ini, anak-anak tidak bisa lagi di sekolah seperti di perpustakaan, ada sulit baca di kelas. Nah, jadi bagaimana kami mengupayakan bekerja sama dengan orang tua murid supaya walaupun di rumah anak tetap memiliki minat tinggi untuk suka membaca. Sepertinya kami anjurkan kepada orang tua murid bahwa walaupun di rumah disediakan seperti pojok bacaan di rumah atau di luar rumah. Kemudian membiasakan peserta didik membaca 5 atau sampai 10 menit sebelum PJJ BDR dimulai dan didampingi oleh orang tuanya. Kemudian didokumentasikan seperti foto-foto mereka sedang membaca. Kemudian tujuan meningkatkan minat baca peserta didik. Di samping itu juga membiasakan peserta didik untuk membaca. Dan outputnya disiplin, kemudian ada religiusnya, kemudian kreatif, mandiri, dan juga gotong royong. Nah, dalam hal ini itu tergambar dalam sikap
atau karakter peserta didik saat mereka belajar. Sasarannya peserta didik, kemudian panitia semua guru, dan tanggung jawab tentunya kepala sekolah, saya sendiri. Dan waktunya itu minggu kedua September 2020, dan tetap kami laksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian tahap yang ketiga, PPK berbasis masyarakat. Dalam hal ini mengajar dengan sistem guru kunjung. Ya. Tahapan kegiatan komunikasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik. Menyepakati bentuk kerjasama yang direncanakan untuk PJJ BDR. Membuat jadwal sistem kunjung guru-guru ke rumah peserta didik PJJ BDR. Kemudian menjalankan sistem kunjung PJJ BDR. Tujuan membantu dan mempermudah peserta didik yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ BDR daring karena tidak memiliki HP Android, dikarenakan sebagai orang tua berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Membantu peserta didik yang berada di wilayah tidak ada jaringan internet. Selain tujuan, bot-botnya tentunya ada disiplin, mandiri, kreatif, religiositas, dan gotong royong. Sasaran tetap peserta didik, panitia semua guru, tanggung jawab kepala sekolah, dan timelinenya minggu 1-2 September 2020. Dan dilaksanakan tetap protokol kesehatan menjadi utama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Doa dan harapan kami agar saran, masukan dari LPMP buat kami, untuk kami lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih buat tim LPMP yang sudah memilih kami menjadi sekolah binaan. Di akhir video ini kita akan saksikan bersama di mana sekolah kami memiliki tepuk branding sekolah SDN 1 Pasar Panas. Ini diambil dari kata bahasa Dayak Maanyan yang kami tulis sigar. Ini artinya bahwa dalam bahasa Dayak Maanyan itu sehat, semangat, dan segar dalam belajar meskipun di rumah saja di masa pandemi COVID-19 ini. Kata sigar mengandung makna atau arti, kami ambil bahwa S itu solidaritas, kebersamaan yang sangat luar biasa di sekolah kami. Kemudian I, integritas, itu tergambar anak percaya diri, dan kami latih mereka supaya tidak menyontek dalam ujian misalnya, atau dalam belajar, dalam tes seperti itu. Kemudian G-nya gotong royong. Nah, gotong royong ini kami kerjakan memang setiap saat, ya, baik gotong royong pembersihan lingkungan dan lain-lainnya. Itu sangat baik sekali. Kemudian A itu asri, di mana terbukti hari-hari ini kami mulai menanam pohon di sekitar pekarangan seperti cangkokan, buah-buahan. Dan yang terakhir ada R, religius. Nah, ini membuktikan kami setiap hari Jumat di akhir pelajaran sama-sama bagi yang beragama Kristen berkumpul di ruangan tertentu bersama dengan murid-murid mengadakan ibadah bersama, dan yang beragama Islam juga dengan waktu yang berbarengan juga mengadakan ibadah bersama, guru-guru beragama Islam dan siswa yang beragama Islam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan pada akhirnya kita akan saksikan video bersama anak-anak murid kami. Mereka memperagakan tepuk branding sekolah kami, sigar. Yuk kita saksikan.